Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihyatur Rahma Melinda dari jurusan S1 Pendidikan Geografi Universitas Negeri Surabaya, angkatan 2019. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang pariwisata maritim. Yang selanjutnya adalah, apa sih pariwisata maritim itu? Wisata maritim atau bahari adalah seluruh kegiatan yang bersifat rekreasi yang aktivitasnya dilakukan pada media kelautan atau bahari dan meliputi daerah pantai, pulau-pulau sekitarnya, serta kawasan lautan dalam pengertian pada permukaannya, dalamnya ataupun pada dasarnya termasuk di dalamnya taman laut. Penggunaan istilah maritim sebagai penyanding kata wisata atau pariwisata dikarenakan maritim memiliki makna yang lebih luas dibandingkan istilah laut ataupun bahari. Laut tempat berkumpulnya air asin, sedangkan bahari merupakan sesuatu yang lebih ke arah kebudayaan. Hal ini dikemukakan oleh Daeng Ayub pada tahun 2014. Sedangkan pada tahun 2013 oleh Subandono mengartikan bahwa maritim sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan daerah pesisir atau coastal, pulau kecil, small island, dan laut atau ocean. Yang berikutnya adalah pengembangan potensi wisata bahari atau maritim dalam meningkatkan ekonomi maritim menuju Indonesia sebagai poros maritim dunia. Keseriusan pemerintah dalam mengelola dan menjaga wilayah perairan laut di Indonesia tercermin dari misi Presiden Joko Widodo yang ingin mewujudkan Indonesia sebagai negara poros maritim dunia. Dalam mewujudkannya, Presiden Joko Widodo memaparkan 5 pilar utama yang akan menjadikan Indonesia mencapai cita-citanya sebagai poros maritim dunia. Yang pertama yaitu pembangunan kembali budaya maritim Indonesia. Yang kedua, komitmen menjaga dan mengelola sumber daya laut dengan fokus membangun kedaulatan pangan laut melalui pengembangan industri perikanan dengan menempatkan nelayan sebagai pilar utama. Ketiga, komitmen mendorong pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan membangun tol laut, pelabuhan laut, logistik, dan industri perkapalan, serta pariwisata maritim. Yang keempat, yaitu diplomasi maritim yang mengajak semua mitra Indonesia untuk bekerja sama pada bidang kelautan. Yang kelima, sebagai negara yang menjadi titik tumpu dua samudra, Indonesia berkewajiban membangun kekuatan pertahanan maritim. Untuk selanjutnya yaitu permasalahan yang dihadapi dalam melakukan upaya pembenahan, pengembangan, dan pengelolaan wisata bahari di Indonesia. Yang pertama yaitu aksesibilitas ke lokasi wisata bahari yang terbilang rendah dan sulit. Selain itu adalah jumlah dan variasi objek wisata atau attraction terbatas, serta kurang mengindahkan daya dukung dan kualitas lingkungan. Selanjutnya adalah masalah belum optimalnya promosi dan marketing tentang pariwisata bahari, baik di dalam negeri maupun di tingkat global. Yang terakhir adalah kebijakan politik ekonomi, seperti moneter, fiskal, keamanan melakukan usaha, dan konsistensi kebijakan pemerintah yang belum begitu ada pada pariwisata bahari. Yang yang kemudian adalah konsep pengembangan kawasan wisata bahari. Pemanfaatan secara optimal terhadap potensi kelautan tidak berarti melupakan faktor yang sangat penting bagi nilai pengembangan kawasan wisata bahari yang berkelanjutan, yaitu upaya perbaikan terhadap kawasan yang rusak dan keanekaragaman potensi telah berkurang. Pengembangan kawasan wisata bahari adalah satu bentuk pengelolaan kawasan wisata yang berupaya untuk memberikan manfaat terutama bagi upaya perlindungan dan pelestarian serta pemanfaatan potensi dan jasa lingkungan sumber daya kelautan. Di lain pihak,
Yang selanjutnya adalah potensi pariwisata maritim Indonesia. Sebagai negara kepulauan dengan luas laut yang begitu besar, terdiri dari luas perairan Nusantara, 3,1 juta kilometer kuadrat ditambah dengan luas kawasan zone ekonomi eksklusif seluas 2,7 juta kilometer kuadrat. Potensi maritim Indonesia sangat beragam. Kekayaan maritim Indonesia menjadi milik bangsa yang memiliki kepulauan yang lebih luas dibandingkan dengan daratannya. Wisata Bahari Nusantara dirintis jalur baru yacht ke perairan Indonesia, yaitu jalur Fremantle sampai Bali. Bukannya jalur yacht ini menjadikan Bali makin mudah dijangkau melalui laut. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.